Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha 1438 Hijriah Masjid Nurul Ikhwan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha. Adapun beberapa susunan acara untuk kegiatan salat Idul Adha kita kali ini adalah: pertama, sambutan dari Ketua BT Masjidul Ikhwan. Yang kedua, laporan dan panitia Idul Kurban. Yang ketiga, pengumpulan infak dan pengumuman lelang untuk pembangunan madrasah. Yang berikutnya tata cara sholat Idul Adha untuk mengingatkan kembali. Dan terakhir adalah khutbah dan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Arwani Faisal. Mari sama-sama kita rapatkan barisan kita. Mohon diisi sop-sop yang masih kosong, wabil khusus di lantai 2 pada para remaja, untuk bapak-bapaknya diarahkan ke lantai 2 yang masih kosong. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Badan Takmir Masjid Nurul Ikhwan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Jalil. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat duha yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah, inayah dan juga ni'am kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat kumpul di Masjid Nurul Ikhwan ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami atas nama BTM Masjid Nurul Ikhwan menyampaikan yang pertama, syukron katsiron ila kulli jami'ina, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Ikhwan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah memberikan keyakinan kepada kami, amanah kepada kami untuk memakmurkan masjid kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia, baik panitia Idul Kurban maupun panitia pelaksanaan sholat Idul Adha. Dengan panitia inilah maka pelaksanaan, baik pelaksanaan sholat Id yang akan kita mulai maupun pelaksanaan penyembelian hewan kurban yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, mudah-mudahan berlangsung dengan baik dan selamat tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, afwan wa taubatan kami ucapkan kepada para jamaah semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali di dalam pelaksanaan memakmurkan masjid ini tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, baik kekurangan di dalam
pelaksanaan penyediaan imam sholat waktu 5 waktu maupun muadzin yang kadang-kadang anak-anak yang adzan. Sekali lagi kami atas nama BTM mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kami belum memiliki imam tetap maupun muadzin tetap. Wabil khusus kami mohon maaf kepada jamaah para ibu yang kami sering mendengar keluhan-keluhan bahwa setiap momen-momen sholat Id seperti ini kami jamaah para ibu selalu didiskriminasi, ditempatkan di tempat-tempat terbelakang. Ini bukan maksud kami seperti itu, tapi karena memang sarana dan prasarana kami semakin sempit. Bukan sempit karena masjidnya yang kecil, tetapi jamaah sholat kami semakin hari semakin besar, semakin banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, melihat antusias jamaah yang begitu besar dan demi kelangsungan pembinaan terhadap anak-anak kami dan mungkin nanti cucu-cucu kami, maka kami atas nama BTM telah merencanakan pembangunan madrasah tahfidzul Quran. Mudah-mudahan pembangunan madrasah tahfidzul Quran yang sekarang bisa kita lihat di belakang masjid kita, di samping masjid kita, insya Allah sudah mencapai sekitar 70%. Untuk itu, untuk mempercepat pembangunan madrasah tahfidzul Quran, kami mohon kepada para jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk membantu pelaksanaan pembangunannya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan merencanakan untuk membuka wakaf pembuatan lantai atau keramik, kurang lebih kira-kira per meternya sekitar 290.000 per meter. Sedangkan untuk jendela kaca diperkirakan per lubangnya sekitar 2.500.000. Oleh karena itu, kepada para jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kami mohon untuk ikut berpartisipasi di dalam pengadaan keramik dan juga jendela kaca untuk melengkapi madrasah tahfidzul Quran. Mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti dengan rizki yang lebih besar lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan atas nama BTM Masjid Nurul Ikhwan ini, mudah-mudahan memberikan kepada kita semua tentang apa yang dilaksanakan oleh BTM selama ini di dalam memakmurkan Masjid Nurul Ikhwan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jalil yang telah menyampaikan sambutan atas nama Badan Takmir Masjid Nurul Ikhwan. Kita lanjutkan mendengarkan laporan dari Panitia Idul Kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tiada kata rangkaian kalimat yang lebih indah yang wajib dan harus keluar dari bibir kita semua di pagi hari yang cerah ini kecuali puja-puji ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia limpahan rahmat nikmat hidayahnya telah meringankan langkah kita semua untuk bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini bersama-sama menjalankan sholat Idul Adha 1438 Hijriah. Sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua. Insya Allah umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya akan berbuah satu kebaikan, mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah, perkenankan saya mewakili panitia Idul Kurban Masjid Nurul Ikhwan 1438 Hijriah melaporkan kepada para jamaah semua bahwa alhamdulillah dari tahun ke tahun perkembangan semangat berkorban dari jamaah Nurul Ikhwan ini semakin meningkat. Pada tahun 1438 Hijriah saat ini alhamdulillah kami panitia penyelenggara Idul Kurban telah menerima 10 ekor sapi dari jamaah dari para mudhohi dan ditambah 23 ekor kambing. Insya Allah amanah yang Bapak Ibu jamaah semua berikan kepada kami akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh keikhlasan dan kebersamaan untuk senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami juga laporkan bahwa dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang sedianya dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha, tapi karena bertepatan dengan hari Jumat dan waktunya sangat mepet, oleh karena itu pertimbangan begitu banyaknya sapi dan kambing yang harus kita potong, yang harus kita selesaikan, maka diambil keputusan dalam satu rapat yang dihadiri oleh para ustadz, para kiai, para mubalek dan para tokoh masyarakat, menyatakan dengan sikap yang bersama bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 11 Dzulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 September 2017. Kepada Bapak Ibu para jamaah mohon doa restunya, mohon dukungannya agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa berjalan dengan maksimal, dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Bagi Bapak Ibu para jamaah yang senantiasa diberikan kelonggaran rezeki, yang sudah terbiasa untuk menyedekahkan baik itu minuman maupun makanan, kami dari panitia akan sangat berterima kasih ketika Bapak Ibu rela dan ikhlas untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk panitia kurban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama panitia Idul Kurban menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para jamaah semua yang telah mempercayakan kepada kami. Semoga ibadah kurban kita pada tahun 1438 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hartanto yang telah menyampaikan laporannya. Lanjut ke acara berikut, tapi sebelumnya saya informasikan tambahan. Jadi besok pemotongan insya Allah jam 8 pagi mulainya. Jadi pada para mudhohi yang telah memberikan hewan kurbannya untuk bisa menghadiri pemotongannya pada jam 8 pagi. Mari kita siapkan infak terbaik kita. Insya Allah kita akan
memberikan infak kita untuk pembangunan madrasah tahfizul Quran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tabungan akhirat buat kita. Lanjut, kita akan mulai dengan tata cara sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustaz Hadi, dan kemudian langsung dilaksanakan khutbah dan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Arwani Faisal dari MUI untuk bagian fatwa. Kami ingatkan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat ketika nanti khutbah akan disampaikan, dan kemudian pada para ibu-ibu juga tidak membuka mukenanya. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Anwari yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin sholat Idul Adha, juga para pengurus dan tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk meniatkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Pada intinya pelaksanaan sholat Idul Adha sama seperti sholat sunnah yang lain, hanya sedikit ada perbedaan di niatnya saja. Untuk itu perkenankan kami mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk meniatkan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat yang diawali dengan niat. Niatnya usolli sunnatal li'idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram di rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Di sela-sela takbir diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian sampai pada urutan-urutan sholatnya. Kemudian di rakaat kedua kita akan melaksanakan takbir sebanyak 5 kali, dan seperti di rakaat pertama setiap kali takbir diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Demikian barangkali, dan kami ingatkan kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan dalam beberapa saat ini, dan juga kepada jamaah yang masih ada di luar ataupun yang ada di dalam untuk segera merapatkan softnya, karena masih ada beberapa soft di dalam yang kiranya bisa untuk diisi dan dirapatkan kembali untuk kesempurnaan sholat kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatal Idil Adha rag'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal Idil Adha rag'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal Idil Adha rag'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إذا صعد حادب على المنبر أنصتوا واسمعوا وعادوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب هدم لنا منك بخير ويا خير النصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur wa ja'ala hadzal yawma yawma 'idil adha wa huwa 'idul akbar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang jamaah Idul Adha yang semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun rencana baik kita insya Allah akan tercapai. Masjid sebesar ini terwujud di luar dugaan. Nanti akan muncul madrasah tahfizul Quran. Kalau tarkib idhofah, madrasatu tahfizil Quran, artinya madrasah untuk menghafal Al-Quran. Dengan semangat dan tekad kita, hal-hal yang baik, Allah memberikan rahmah alias kasih sayang, belas kasih ya. Siapapun hamba Allah kalau sudah mendapat kasih sayangnya, maka akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Kita berbahagia saat ini karena masjid lumayan besar, jamaahnya cukup banyak, luar biasa, tapi tidak biasa di luar. Terkait dengan Idul Adha, ada sebuah kisah yang tidak pernah dan tidak akan terlupakan oleh umat Islam, termasuk oleh kita semua, termaktub di dalam Al-Quran, yakni kisah tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih seorang putra yang telah lama didambakan. Siapa dia? Dia adalah Ismail alaihissalam. Siapa yang diperintah untuk menyembelihnya?
dialah Ibrahim alaihissalam. Dalam keterangan beberapa tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, sampai ke belakang tafsir Ibnu Katsir belakangan, dinyatakan bahwa mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam terjadi sampai 3 kali. Menurut riwayat yang lain lebih dari 3 kali. Benar atau enggak? Kalau ini perintah, kenapa harus menyembelih anak satu-satunya? Sedih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi muncullah keyakinan bahwa itu mimpi yang benar dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim pun ikhlas, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berencana melaksanakan perintah itu. Tetapi ternyata perintah itu hanyalah ujian belaka. Nabiullah Ibrahim diuji ketaatan dan kepatuhannya untuk melaksanakan perintah yang sangat berat dan pahit itu. Rela, lapang dada. Seorang putra satu-satunya Ismail yang direncanakan untuk disembelih, ya, juga menyatakan bersedia. Ya, anak mana ya, yang ikhlas jiwanya dipertaruhkan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Di dunia ini mungkin hanya satu, dialah Ismail, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tersebut kisah itu di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Artinya, tatkala Ismail sampai usia mampu berusaha bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepadanya, wahai anak kecilku, sungguh aku mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelihmu. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Makna sabar itu tabah dan tangguh, tetap melaksanakan perintah. Bukan sabar berarti santai-santai, pelan-pelan, semaunya. Bukan itu makna sabar. Ya. Rasulullah bersabar dalam berdakwah meskipun banyak rintangan dan tantangan. Ya. Diancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Semua para rasul, ya,
mendapat ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabiullah Ibrahim, Rasulullah SAW lebih berat dari itu. Demikian pula ya, para rasul lainnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ujian tak pernah sepi. Apa saja ada ujiannya. Ketika dalam kondisi miskin diuji kebakhilan, laki-laki beralasan, masa saya harus membantu bangun masjid, bangun madrasah, hidup saja pas-pasan. Itu sebenarnya diuji oleh Allah. Ya, kalau amal jariyah nunggu kaya, kapan kaya? Bisa-bisa sampai mati belum kaya, nggak jariyah. Ya, tidak usah nunggu kaya. Ya, saya ngurus pesantren, yatim, dibiayai oleh keluarga. Ya, tidak minta sumbangan keluar. Kalau datang oke, silakan. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih tetap eksis. Bahkan santrinya bertambah pun rezeki datang. Nah, yang penting bagaimana semangat dan tekad kita untuk beramal soleh. Sebagai panitia tetap kekeh maju terus, meskipun mungkin ada banyak kendala. Apa kendalanya? Lama tidak ada dana masuk. Ya udah, ditunggu. Ya. Banyak doa kepada Allah, insya Allah materi pun datang. Ya, asal niat kita baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Ya. Bersedekahlah, jangan menunggu kaya. Sedekah yang ikhlas, Allah akan membalasnya. Orang yang kaya juga diuji. Itu lihat ya. Saya menemukan beberapa indikasi orang setelah kaya, semakin banyak rezekinya, ternyata semakin pelit. Ya, semakin bakhil. Ada kecenderungan itu. Malah kadang kita perhatikan ya, dulu sebelum kaya oke, bantu. Setelah kaya semakin pelit. Kenapa? Kalau punya uang 10 juta ya, zakatnya 2,5%, sudah berapa itu? Kan 250.000. Kalau uangnya 100 juta, berapa itu? 2.500.000. 100 juta sekarang itu kecil. Kalau uangnya 1 miliar, waduh, berapa puluh juta itu. Muncul rasa berat di dada. Wah iya, masa zakat sampai 25 juta, padahal ini dapat sepeda motor 2 ini. Wah, akhirnya pikir nggak jadi. Yang zakat saja tidak jadi, apalagi yang sedekah sunnah. Ya, itu. Ya, kita diuji, tapi kita tidak pernah terasa bahwa sebenarnya setiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya masuk waktu, kita masih sibuk bekerja. Sesekali ingat, oh ya sudah masuk zuhur, tetapi konsentrasinya kepada pekerjaan, cepat selesai, dapat duit. Akhirnya lupa. Sampai asar, zuhurnya sholat tertinggal. Gitu. Nah, berarti kalah dalam menghadapi ujian. Ya.
ujian yang kecil-kecil sampai yang berat, kita harus siap. Ya. Memang dunia ini tempat ujian. Ad-dunya mahallul ibtila, kama qala ba'dul hukama. Artinya dunia itu tempat ujian. Ya. Kalau sudah masuk liang lahat, tidak ada ujian, yang ada adalah kalkulasi, hitung-hitung berapa nilainya, berapa amal ibadahnya, amal-amal solihnya, dan berapa kejahatannya. Nah, itu kalkulasi. Tidak ada ujian kalau sudah masuk liang lahat alam kubur. Ya. Jadi berani hidup harus berani dan siap menghadapi ujian. Jadi panitia juga diuji. Ujian apa? Ya, sering-sering dicurigai. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Udah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu namanya orang, ya, pikirannya beda-beda, tapi jelas itu pikiran tidak benar, gitu ya. Kalau sudah berbuat sebaik mungkin, ya dukunglah, doakanlah panitia itu tetap tegar, ya, mewujudkan masjid, madrasah, gitu. Nah, dalam kisah Nabiullah Ibrahim bersama Ismail ada beberapa hikmah. Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang bijaksana, ya. Bijaksana beliau. Buktinya, setelah Nabiullah Ibrahim yakin perintah itu merupakan wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, tidak langsung panggil anaknya, potong lehernya. Tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim bertanya, "Madza taro?" Artinya, apa atau bagaimana pendapatmu, wahai anakku Ismail? Nah, ini Ismail itu baru beranjak dewasa, usia remaja. Nah, menurut satu keterangan umur 12 tahun. Menurut satu riwayat. Ya. Jadi ditanya, ada kesan bahwa dengan pertanyaan itu kalau Ismail tidak mau ya nggak jadi, kan begitu. Tapi yakinlah tidak seperti itu. Kalau seandainya putranya bernama Ismail itu tidak mau, menolak, tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang bijaksana akan memberikan nasihat sampai dia mau. Ya, ini pertanyaan tapi sifatnya untuk memotivasi, ya, perintah tapi halus. Sama dengan ketika kita nyuruh anak kita untuk sekolah, apa enggak berangkat sekarang untuk sekolah, gitu. Apa sekarang tidak berangkat sekolah, maksudnya ayo cepat berangkat sekolah. Nah, ini komunikasi antara ayah, ya, dan anak sangat bagus. Ya, alhamdulillah Nabiullah Ismail alaihissalam putranya yang masih usia remaja ikhlas menerima, ya, atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernyataannya satijiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau wahai ayah akan tahu bahwa aku ini termasuk orang yang sabar. Ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah mau dilaksanakan perintah itu, maka digantilah Ismail dengan seekor domba. Dalam Al-Quran dibahasakan bidzibhin azim, dengan sembelihan yang berharga, yang mulia, yang agung. Ya. Jadi karena tekadnya, semangatnya, ya, melaksanakan perintah Allah, maka selamatlah Ismail, selamatlah anak satu-satunya yang telah lama didamba untuk hadir di dunia. Nah, untuk itu maka di dalam Islam disyariatkan udhiyah.
Udhiyah artinya menyembelih kurban. Makanya disebut Idul Adha, Yaumun Nahar. Idul Adha itu hari penyembelihan. Itu. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik, ayyamu akal wasyurb." Ya. Ayyamu aklin wasyurbin wa dzikril lillah. Artinya hari tasyrik, ya termasuk hari Idul Adha-nya itu adalah hari makan-makan, minum yang nikmat, dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam tidak ada hidup foya-foya. Ya. Islam tidak mengajarkan hidup foya-foya semaunya tanpa kenal aturan. Tetapi Islam mengarahkan umatnya untuk menjadi umat yang sempurna. Berbahagia mesti ya, diperjuangkan, tapi zikrullah tidak boleh dilupakan ya. Tapi biasanya kalau kita bahagia, duit banyak, lupa kan? Sholatnya lupa, zikirnya lupa, sodakohnya lupa gitu ya. Nah, inilah Islam, keseimbangan antara duniawiyah dan ukhrawiyah ya. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati." Bukanlah sebaik-baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, tetapi juga walaisa bi khairikum man taraka dunyahu akhiratahu li dunya. Bukanlah sebaik-baik di antara kamu orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Artinya dunia akhirat harus tetap diperjuangkan ya. Nah, berkurban adalah titik tolak untuk hidup sejahtera. Usahakan jangan hanya pada Yaumu Idul Adha ya, dan juga Ayyamut Tasyrik makan daging gratis ya, makan daging nikmat. Tetapi setelah itu usahakan bisa hidup sejahtera ya, sebagaimana Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Jadi sebenarnya umat Islam ini terus dimotivasi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW ya, untuk mencari rezeki sebanyak mungkin, tapi tetap syarat yang halal ya. Kalau banyak harta ya, kita mau bikin madrasah insya Allah cepat ya. Kita mau berangkat haji nunggu waiting list Jakarta mungkin sih 5 tahun 7 tahun, tetapi kalau di wilayah lain ada yang sampai 40 tahun ya. Bisa 2 tahun 3 tahun, tapi memang duitnya harus besar gitu. Nah, disitulah peran mal ya, harta benda ya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala qol a'udzubillahi minasyaitonir rajim wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Artinya berjihadlah kamu. Jihad ya. Jihad itu tidak berarti angkat senjata langsung keluar-keluar ngajak orang lain untuk memerangi orang lain. Tapi jihad artinya beramal dengan sungguh-sungguh ya. Nah, beramal melalui apa? Bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan dengan jiwa raga kamu. Yang punya harta ya jihad dengan hartanya ya, untuk kemaslahatan umat ya. Yang tidak punya harta tapi punya pikiran, sumbangkan pikiran untuk kemaslahatan umat.
pikiran pun tidak punya, mungkin kalah dengan pikiran orang lain. Oke lah, tenaga itu artinya wa anfus. Anfus, jiwa raga itu bisa artinya tenaga, bisa pikiran dan sebagainya. Kita dilatih untuk berkorban, semua pihak ya berkorban, rakyat berkorban, pejabat berkorban, ya penguasa wajib berkorban, tapi tidak hanya korban menyembelih sapi atau kambing, tapi berkorban mensejahterakan rakyatnya, ya. Berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, kalau sudah ada muatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, sering-sering ya mengorbankan rakyat, ya, terjadi setiap saat tanpa henti. Di mana-mana banyak orang miskin, ya, dari tahun ke tahun terus miskin, padahal Indonesia sudah 72 tahun merdeka. Kalau seandainya penguasa serius menata ekonomi, mengembangkan ekonomi rakyat, yakinlah bangsa Indonesia ini sudah sejahtera. Bangsa Indonesia makmur, tidak seperti sekarang ini. Ya hitung-hitung, maaf, bukan berarti tidak ikhlas. Beban umat Islam Indonesia itu banyak. Ya, bikin masjid, ya, membayari tukang merebut masjid, tukang azan, itu swadaya, ya, tidak ditanggung oleh negara. Berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, ya, yang jaga masjid itu pegawai negeri, dibiayai oleh negara. Yang azan, yang jadi imam, ya semogalah masjid ini dari minggu ke minggu ada yang istiqomah. Ya, bisa jadi cukup satu orang menjadi muadzin dan juga menjadi imam, gitu kan? Gitu. Karena darurah. Ya semoga tidak boleh kecil hati. Kita semangatlah. Ya, alhamdulillah, berkah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya khususnya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sehingga kita menemukan hidup yang benar-benar bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nantinya. Ja'alana Allahu wa iyyakum fi zumratil mu'minin al-muslimin al-muhsinin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anwa'a an-ni'amil muttaqin fil jannah wa hayya anwa'al 'adzabi 'alal 'asina fil hawiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa alamu annahu qad faza man ittaqa wa khaba man bagha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjidul Ikhwan yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah hari ini adalah hari penyembelihan hewan kurban yang ada di Masjidul Ikhwan, itu tahun 1438 Hijriah. Alhamdulillah pada saat ini kita mendapatkan 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing yang insya Allah akan kami sembelih hari ini dan kami bagikan kepada para mustaiknya. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua jamaah masjid yang telah mempercayakan kurbannya kepada kami. Sekali lagi kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu
akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.